Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majelis Taklim Jakarta Garden City yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini Bapak dan Ibu hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke masjid ini merupakan jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, yang tidak henti-hentinya kita bersolawat kepada beliau, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini tanggal berapa bulan Sya'ban? Tanggal 17 ya. Artinya Ramadan sedang merayap menuju ke pintu rumah-rumah kita. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini Engkau panjangkan umurnya berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini Ramadan, timbangan amal ibadah kita dalam waktu 1 tahun ya. Para ulama salaf berpendapat bahwa kekuatan ibadah kita akan diukur dengan hari Jumat. Jadi kalau Bapak Ibu hari Jumat bisa melakukan sholat duha, bapak-bapaknya pergi ke masjid dengan kondisi datang duluan, Al-Kahfinya dibaca malam sekali, siang sekali, kemudian sholat Jumat hari itu qiyamul lail, baca Al-Quran 1 juz minimal, ibadah penuh hari itu, maka cukup untuk mewakili kebutuhan ibadah dalam 1 pekan ya. Jadi kekuatan ibadah orang yang beriman akan diukur pekanannya itu dengan mengisi hari Jumat yang penuh barokah. Kemudian Ramadan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah ukuran atau timbangan bagi orang beriman untuk ibadah 1 tahun.
Jadi insyaallah Ramadan ini kita akan memperlakukan Ramadan sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Maka insyaallah Ramadan ini akan menutup ibadah kita dalam waktu 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Dan ibadah kita selama hidup akan diukur dengan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang udah haji mabrur, pertahankan kemabrurannya. Itu akan menjamin ibadah kita dalam waktu sepanjang masa. Al-umratu ilal umrati, umrah yang satu dengan umrah yang lain kafaratun lima bainahuma, akan memberikan kekuatan ampunan Allah dari umrah yang satu ke umrah yang lain. Wal hajjul mabruru, dan haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Garansi haji mabrur ya. Maka yang hadir di sini tolong berdoa, ya Allah berikan kekuatan kami untuk ibadah haji. Mendapatkan haji yang mabrur itu jaminan untuk hidup selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah punya duit silakan daftar haji ya. Karena tetangga kita daftar haji kemarin berangkatnya tahun 43. Dia datang, Ustadz, kira-kira umurnya nyampe enggak ya? Sampai insyaallah. Kasih aja motivasi ya kan. Mendingan punya mobil apa haji mabrur? Banyak orang mobilnya mewah tapi belum mendapatkan status haji mabrur. Maka tolong, kalau pengen berangkat cepat 300 juta langsung berangkat ya. Tapi kalau yang mau berangkat 43 25 juta ya. Ya itu ya. Jadi timbangan ibadah kita setiap minggu terukur hari Jumat. Tahunannya terukur dengan hari puasa bulan Ramadan, dan ibadah kita 1 tahun terukur dengan haji yang mabrur. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah merayap, akan mendatangi rumah-rumah kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda menghadapi Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Rasulullah dari bulan Rajab sudah berkhutbah dari masjid yang satu ke masjid yang lain, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ya. Ramadan adalah ajang perlombaan para pemburu surga. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang berhubungan dengan surga, dan itu akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah olimpiade. Ramadan adalah ajang yang paling bergengsi bagi orang-orang beriman untuk berlomba dalam waktu 1 bulan penuh. Kalau olimpiade juaranya mungkin 1 atau 2, tapi Ramadan bisa berjuta-juta manusia asal dia melakukan amalan yang sama ya. Maka kita sambut dengan mengucapkan marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahrus syam, marhaban syahrul qiyam, marhaban ya Ramadan syahrul Quran ya. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan kedatangan bulan Ramadan asyauqu bimaji Ramadan, asyauq dengan kerinduan yang dalam. Bapak Ibu rindu enggak dengan Ramadan? Rindu, berarti sama dengan Rasulullah SAW. Bahkan kerinduan Rasulullah terhadap Ramadan seperti Nabi Yakub merindukan Nabi Yusuf yang terpisah berpuluh-puluh tahun. Maka insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang asyauq, rindu yang dalam dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini sudah masuk tanggal 17.
Kalau Sya'bannya berumur 29, maka ada kesempatan 12 hari lagi menyambut Ramadan. Kalau Sya'bannya berumur 30 hari, maka kita akan berpuasa malam Ahad. Ya. Tinggal tunggu ya, Muhammadiyah udah menentukan malam Sabtu ya. Karena dia metode hisab. Tapi nanti akan dibuktikan dengan ru'yah ya. Jadi dua metode ini yang paling pas untuk menggabung ya. Hisabnya dihitung dulu, kemudian ru'yahnya nanti dibuktikan apakah hilal terlihat atau tidak ya. Maka Bapak Ibu dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda ketika kita bersiap-siap dengan tidak bersiap-siap ya. Seorang pemain bulu tangkis ya, yang sudah biasa berlatih, ketika dia bertanding kemungkinan besar akan menjadi juara. Tapi kalau 5 tahun nggak main bulu tangkis, tahu-tahu Agustusan ada perlombaan, kira-kira menang nggak Bu? Nggak, kelenger aja alhamdulillah ya kan. Nah itu, ini juga Ramadan seperti ini. Ini adalah ajang paling bergengsi bagi orang-orang yang beriman. Maka mulai hari ini isti'dadul jasad, kita mempersiapkan fisik sekarang ya. 12 hari atau 13 hari kita persiapkan fisik kita. Yang punya darah tinggi ada Bu? Ada, periksa ke dokter, turunin 130/80. Setuju? Yang punya kolesterol turunin ya. Yang punya gula normalkan, periksa ke dokter Propianto ya kan. Dok, kira-kira saya udah siap puasa apa belum gitu kan. Nah, karena berbeda ketika kita sakit, berbeda dengan ketika kita sehat. Ramadan ini kita betul-betul harus menjaga kesehatan kita. Bagi yang sudah sehat dan jarang olahraga, silakan olahraga. Luas nih di Jakarta Garden City, mau setengah jam, mau 1 jam, mau 3 jam, boleh ya Pak Prof? Bebas ya. Pakai masker masih? Ya, tapi pakai masker ya Bu ya. Ya, buka dikit-dikit nggak apa-apa ya. Karena apa? Orang yang rajin olahraga ini ternyata kaki merupakan sumber penuaan ya. Kalau kaki kita jarang dilatih, kita akan cepat tua ya. Tapi kalau kaki kita dilatih dengan jalan kaki, insya Allah nggak tua-tua ya. Awet muda. Nah, Ramadan harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian kita juga memulai dengan makanan-makanan yang sangat dekat dengan Ramadan. Coba kita dilatih habis subuh makan kurma 3 ya. Habis subuh kurma 3. Kemudian nanti jam 7 sarapan yang biasanya 1 piring, setengah piring atau seperempat piring ya. Tempe goreng 3, bandeng presto 1 ya. Iya. Jadi jangan kebanyakan nasi, tapi banyakin protein. Jam 10 susu kurma ya kan. Siang sate dan tongseng. Itu makanan menjelang Ramadan. Dan sore hari buah-buahan, madu dan propolis. Waduh, luar biasa nih makanan-makanan bergengsi semua, sehingga Ramadan datang kita sudah sip ya. Sudah siap puasa bulan suci Ramadan ya. Kemudian bagi yang jarang puasa Senin Kemis, mulai besok pagi ya, mulai latihan. Karena puasa nggak semudah yang kita bayangkan ya. Kalau kita tidak memulai dengan latihan-latihan puasa, kemudian Ramadan kita baru puasa, hari pertama tepar kita Bapak Ibu ya. Benar? Betul ya. Ada 4 kali pertemuan, Senin besok, Kemis, Senin, Kemis, lumayan. Besok latihan Bapak Ibu ya. Ada yang biasa puasa Senin Kemis banyak ya?
Insya Allah, Ibu ya Bu ya, luar biasa, nggak kaget ya Bu ya. Bagi yang belum biasa latihan Senin, paksain, karena ibadah itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ya. Senin puasa nggak kuat misalnya, jam 11 ada orang nganterin duren, buka dulu nggak apa-apa, ya kan? Kayak anak TK aja nggak apa-apa. Tapi kita sudah niat bahwa kita akan berpuasa. Siapa yang berniat maka dia udah mendapatkan puasa. Kemudian Kemis depan puasa lagi. Ternyata duhur itu udah enak. Karena puasa itu paling sakit jam 11 siang. Bener Bu? Iya. Saya jam 11 siang lagi puasa. Ada pertemuan guru, ayam bakar, bingung saya, ya kan? Si malakama mau dimakan lagi puasa, nggak dimakan, kayaknya merah hitamnya itu menggoda sekali ya. Tapi ya dikuat-kuatin, dipaksa. Nggak ada orang mati gara-gara puasa. Karena apa? Kalau kita buka nyesel setelah buka, bener Bu? Nyesel ya, paling kayak gini doang ya. Nah, hari Senin depan pasti Allah karuniakan manjada wajad. Siapa yang berusaha dengan keras akan mendapatkannya. Dan hari Kamis sudah nyaman, silahkan pemerintah mau ngumumin malam Sabtu Taraweh, oke. Mau malam Ahad Taraweh, oke, siap, karena memang kita calon juara. Betul? Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ibu-ibu, masih ada yang punya utang? Nggak ada. Bapak-bapak masih ada yang punya utang? Bayar di sini, ya kan? Pahalanya berlipat-lipat. Ya. Kemudian juga latihan membaca Al-Quran. Ya. Ya. Ibadah terdahsyat selain puasa dan salat tarawih adalah tilawatil Quran. Bapak mau hatam berapa kali? Berapa kali? 1. Ramadan dulu Bapak 1 juga. Masa ini 1 juga. Ayo kan? Tingkatkan Pak. 10. Ada yang berani mentargetkan 10? Angkat tangan. Maka nggak akan ada yang hatam 10 kali. Bapak-bapak ada yang mentargetkan 10? Angkat tangan Pak. Cemen semua. Ya. Coba sekali-kali, ya Allah berikan kami hatam 10 kali lipat. Bagi yang ingin hatam 1 kali, latihannya habis subuh 2 lembar, habis duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Ini cara termudah, paling menarik, tidak berasa, tapi kita pada malam Idul Fitri kita menjadi pemenang di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, masa 2 lembar sih? Maunya berapa? 4 lembar. Silakan. Berarti akan hatam 2 kali. Ya. Bagi yang ingin hatam 10 kali, saya kasih tahu caranya. Ya. Sebelum subuh, setelah sahur, baca Quran. Itu nyaman. Ya. Setengah jam bagi yang lancar itu dapat 1 juz. Habis subuh sampai sholat syuruk bagi laki-laki itu bisa 2 juz. Jam 7 kita sudah 3 juz. Ya. Sebelum duhur 30 menit 1 juz. Setelah duhur 1 juz. Jam 1 kita sudah, tenggorokan kita sudah mengeluarkan 5 juz dari Al-Quran. Ya Allah, kayak apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum asar 1 juz, setelah asar 1 juz, sudah tuh 7. Habis maghrib, ternyata pengalaman dari beberapa teman, membaca Quran paling nikmat habis berbuka puasa. Tapi syaratnya kurma 3 ketika buka,
air putih 1 gelas, lontong 1. Ya. Itu kata dia, itu nikmat banget Ustaz. Tidak berasa kita habis kelaparan, kena kurma 3, kena melon 1, air putih, luar biasa katanya. Kondisi fisiknya benar-benar senyawa dengan kekuatan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bisa 1 juz katanya. Berarti sudah dapat 8. Habis sholat taraweh, jangan pulang dulu, 1 juz. Udah berapa? 9, 8. Nah, nanti malam hari, bedakan malam-malam Ramadan dengan malam-malam biasa. Menjelang tidur berwudu, ya Allah bangunkan saya jam 2:30, saya akan baca Quran ya Allah. Ibu boleh sholat tahajud lagi, di depan bapak ibu sholat ada Quran yang gede, 1 rakaatnya 2 halaman. Bapak ketika akan sahur sudah dapat 1 juz, sudah 9. Nah kemudian tinggal 1 juz enteng, ya. Itu seperti itu. Bisa Ustaz kayak gitu? Kalau kita niat, innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Latihan. Kemudian latihan bangun malam, ya. Jadi tidurnya 4 jam saja karena ini bulan suci Ramadan, ya. Mudah-mudahan persiapan-persiapan seperti ini kita lakukan. Kemudian persiapan berikutnya isti'dadul mal, mempersiapkan uang, yeah. Mempersiapkan uang, mempersiapkan beras, minyak, gula, apalagi Bu, terigu, ya. Jadi ketika Ramadan datang benar-benar ini sudah disiapkan sehingga tidak memberikan beban-beban kita sibuk mencari bahan makanan di bulan suci Ramadan, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, mulai tuh mendekat orang-orang yang soleh. Jadi mendekat para pengurus masjid, tanya, nanti iktikaf enggak Pak? Oh ada iktikaf. Nanti ada tadarusan bersama enggak Pak di masjid? Ada. Ada buka bersama enggak Pak? Ada. Cari sahabat-sahabat kita, orang-orang soleh. Karena apa? Agama seseorang akan dilihat agama saudaranya. Kalau teman-temannya itu bagus, insya Allah Ramadan ini akan menjadi orang yang bagus. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, rencanakan amalan-amalan unggulan yang di hari-hari biasa itu biasa, tapi di Ramadan sangat istimewa, ya. Catat ya Bu ya, Bapak catat. Rencanakan amalan-amalan. Yang pertama, meraih ampunan sepanjang hayat, ya. 1, meraih ampunan sepanjang hayat. Rencanakan itu, karena ini terpenting. Dari sekian ada kekuatan Ramadan, ini terpenting, ya. Begitu Ramadan meninggalkan kita, kita sudah mendapatkan ampunan. Inilah para juara, para wisudawan mantan Ramadan. Amalannya apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Dari bayi sampai Ramadan ini Allah hancurkan semua dosa-dosa kita. Kemudian man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, thumma atba'a sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan mengikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka dia sama dengan puasa 1 tahun berturut-turut, ya Bu ya. Jadi nanti jangan hanya Ramadan, tapi sisakan 6 hari Syawal,
untuk berpuasa sunnah, maka ibu bapak sudah mendapatkan puasa 1 tahun berturut-turut. Artinya setiap tahun kita berpuasa, sepanjang hayat kita berpuasa. Luar biasa Ramadan ya. Kemudian yang kedua, amal yang perlu kita rencanakan adalah mengambil pahala tetangga-tetangga kita. Jadi kita bisa mengambil pahala puasa tetangga kita, mengambil pahala saudara-saudara kita. Caranya gimana, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman." Siapa yang membukakan orang-orang yang berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala persis seperti dia yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ya. Ibu bikin 1 paket, ya, beras 5 liter. Berapa Pak Haji harganya? Berapa Pak Haji? Jarang belanja nih ketahuan. Ya. Bu, berapa Bu? Berapa Bu? 5 liter 45. Kemurahan kali Bu? Yang lonjong apa yang Bu? Sedang ya. Jadi sama saudara 50.000 aja ya Bu ya. Ya. 50.000 5 liter. Minyak 1 liter berapa? Kok apal banget sih Bu? Ya, 40 benar Bu. 47 sama saudara 50, ya kan? Belanjanya di warung sebelah ya Bu ya. Ya. Tolong bahagiakan saudara-saudara kita yang dagang. Ya. Ada tetangga kita dagang, beli, ya kan? Beli di bulan Ramadan, belanjanya harus dibedain Bu. Berapa Pak semuanya? 95. Udah 100 aja. Cakep enggak Bu? Cakep. Kalau ibu ke Alfamart, ibu ke Indomaret, itu boros. Pertama parkir, ya, bayar. Kemudian ibu kanan kiri ada kebab, ibu pasti beli, ya kan? Samping some, samping pisang molen, mau belanja 75 sampo habisnya 225. Tapi kalau sama tetangga, ya kan? Kenapa kita harus belanja kepada tetangga kita? Karena ketika kita sakit, yang nengok siapa? Tetangga kita. Itu. Jadi kita itu harus menggunakan produk tetangga, ya. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Coba perhatikan tetangga kita, ya. Kemudian gula 1 kilo berapa harganya? 15. Udah 115. Teh 1 ikat tadi saya beli 5.000. Berarti berapa? 120.000. Hari pertama bulan Ramadan kita antarkan kepada tetangga kita yang kurang mampu. Jangan tetangga kita yang kaya dikasih beras, jangan Bu, penghinaan ntar, ya kan? Ntar penghinaan. Kalau sama tetangga yang kaya ngasihnya kolak pisang hijau, ya. Jadi menghormati juga. Nah, insya Allah tetangga kita yang berisi 5 orang dengan beras 5 liter itu akan cukup untuk berbuka dan bersahur selama 6 hari. Benar ya? 6 hari. 6 kali 5 berapa? 30. Dengan uang 100.000 kita mendapatkan pahala puasa orang 30 orang. Ini cara cerdas, amal gemilang di bulan Ramadan yang banyak orang tidak tahu. Orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Di bulan Ramadan ini kita harus sibuk memikirkan orang lain. Allahu Akbar. Karena kalau kita memikirkan orang lain, yang mikirin kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu, ya. Jadi kita jangan hanya memikirkan diri sendiri, ya, tapi orang lain juga, ya. Nah, itu amalan yang kedua, memberikan sedekah. Itu baru 1 paket. Kalau 10 paket kita akan mendapatkan pahala berapa? 300 orang. Kita tambahin 1 paket, 11 paket, 330 orang.
ditambah puasa kita 30 hari 360 dengan modal 1.200.000 kita telah berpuasa 1 tahun berturut-turut dan harta kita otomatis akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah yang hadir di sini semua bisa bersedekah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amal yang perlu kita rancang yang ketiga adalah meraih pahala jutaan pahala, yaitu tilawatil Quran. Yeah. Kita latih mulai sekarang. Yeah. Jadikan Ramadan ini sebagai ajang fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Yeah. Mau hatam berapa kali, Bu? Jangan 1 kali ya, Bu ya. Jawab, Bu, mau hatam berapa kali? 2, 3, 5, Bu. Subhanallah. Ada yang 6? Bapak ditantang nih, Pak. Ibu-ibu udah ada yang siap hatam berapa? 5 kali. Bapak-bapak silahkan. Siapa yang mau ngalahin ibu-ibu? 6 kali hatam, angkat tangan. Nggak akan terjadi, ya kan? Iya, kita itu harus nekat. Kalau kita membaca Quran setengah nekat, ya, 5 jam. Coba, Bu, Bapak sedekah 5 jam, kita bisa membaca Al-Quran 10 juz, ya, bagi yang sudah lancar. 24 jam diambil 5 jam tinggal berapa? Masih 19, ya. Coba dipikirkan nanti ya di rumah. Pikirin, masa mungkin ya saya bisa menghatamkan Al-Quran 10 juz. Kalau kita nggak yakin, nggak terjadi. Tapi kalau kita yakin, kita periksa per hari, kita akan terjadi. Hari pertama kok kita mentargetkan 10 kali hatam, kok hari pertama belum dapat 10 juz, kejar gitu. Masih kuat, nabung 1 juz, barangkali besok ada tamu, ya, seperti itu. Baik yang mau hatam 10 kali, 5 kali maupun ya. Bagaimana kekuatan Al-Quran? Ya. Al-Quran ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa husara. Al-Quran ini Allah turunkan sebagai syifa, penyembuh, ya, penyakit apapun, Bu. Kapan Al-Quran ini sebagai penyembuh? Ketika golok itu kita asah setiap hari. Betul? Kita punya golok nih, nggak diasah, bisa nggak buat menyembelih hewan korban? Nggak bisa. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini sudah Allah katakan, Al-Quran kami turunkan untuk penyembuh bagi kalian orang-orang beriman. Kapan Al-Quran itu akan menyembuhkan? Ketika Bapak sudah memiliki zikir Al-Quran secara teratur, itu ngasah kekuatan Al-Quran. Nanti ketika suatu dibutuhkan, Bapak Ibu baca apapun, tiupkan di air, pasti menyembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita membaca Al-Quran tidak bisa mengobati orang kesurupan? Karena kita bacanya saat itu juga tumpul. Tapi kalau udah tiap hari, ya, di luar Ramadan juga kita, ya, terus tadarus Al-Quran, ngasah golok sesungguhnya, ya. Jadi suatu ketika ada tetangga kesurupan, nggak usah manggil orang ruqyah, nggak usah manggil ustadz, bacain aja. Ketika bacaan Bapak Ibu punya ruh, punya kekuatan yang terasah secara teratur, insya Allah janji Allah akan Allah penuhi. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas 1.027.000 huruf menurut Imam Ibnu Katsir. Di bulan Ramadan pahala Al-Quran ini, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca huruf Al-Quran satu saja, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, Allah akan 10 pahalanya. Di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan beda lagi, mungkin 10, mungkin 100, mungkin lebih dari itu. Maka mari kita hitung
Kita menghitung pahala Al-Quran satu huruf 10. Kalau kita satu hari, ya, kalau kita satu hari atau kita 1 bulan hatam Al-Quran, berarti kita sudah keluar dari tenggorokan yang mulia ini berapa? 1.027.000 al-huruf. Bedanya Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang lain. Ibu punya pantun, cakep. Ibu punya syair. Bandingkan dengan Al-Quran, kayak membandingkan Allah dengan makhluknya. Luar biasa. Sehingga kita harus menjadikan Al-Quran ini ruh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Nggak bisa kita hanya slogan-slogan. Siapa yang membaca 1 huruf pahalanya 10. Amalkan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala 10.270.000 pahala di bulan Sya'ban. Nah, kalau di bulan suci Ramadan Allah akan berikan 102.700.000 pahala. Ketika ibu menghatamkan 10 kali, Allah berikan piala 1.027.000.000 pahala. Ya Allah, luar biasa. Menarik Al-Quran. Dan inilah sumber pahala terbesar di bulan suci Ramadan. Maka Imam Syafi'i ketika Ramadan datang meninggalkan kitab-kitab kajiannya, beliau terus membaca Al-Quran. Dari pagi sampai pagi lagi beliau hatam Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Kita nggak bisa karena kita nggak hafal Al-Quran. Paling nggak ya 1/6-nya lah 10 kali. Ya. Masa Ramadan berturut-turut kita hatam sekali, targetnya sekali, 2 kali, 10 kali. Kapan lagi? Ya kan? Kapanlah lagi? Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat Bapak Ibu semua. Ya, itu seperti itu dalam mentargetkan membaca Al-Quran. Ya. Imam Qatadah hatam 10 kali, Imam Al-Aswad hatam 15 kali. Ya. Dan kemarin di Cakung ada seorang pemuda yang hatam 15 kali. Murid ngaji saya hatam 15 kali, berarti dia setara dengan Imam Al-Aswad dalam hal membaca Al-Quran. Saya lihat cara baca Qurannya cepat tapi tartil, ya. Dia 6 jam dia, padahal dia karyawan di sebuah PT, tapi dia bisa, ya. Masa ibu yang bukan karyawan, bapak yang bukan karyawan kalah sama murid ngaji saya tuh 15 kali hatam. Jadi satu hari berapa? Satu hari berapa juz? 15. Luar biasa, ya. Kemudian amalan yang perlu kita rencanakan, membangun 70 istana di surga, ya. Membangun 70 istana di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin." Ini amalannya. Siapa yang salat sehari semalam, Ithnata asrota rakaatan, 12 rakaat. Di bulan biasa ini biasa, tapi di Ramadan ini harus luar biasa, ya. Siapa yang sholat sehari semalam selain sholat yang 5 waktu, dia punya amalan 12 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Bisa Bu? Selama ini bapak-bapak, ibu-ibu itu ngertinya qobliyah zuhur itu 2 rakaat, 4, ya. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi berapa? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, 10. Wa raka'ataini qabla subhi, 12 rakaat. Allah bangunkan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan ini akan diperoleh ketika bapak-bapak sholat berjamaahnya di masjid,
Jadi kalau bapak-bapak itu mesti ke masjid, ya. Imam Abu Hanifah itu menghukumi sholat jamaah wajib, ya. Karena kalau sholat jamaah di masjid itu kekuatannya luar biasa, ya. Kekuatannya luar biasa. Maka dia akan merembet tuh. Begitu sholat duhur, ya, qobliyah 4. Habis sholat, teman-teman sholat lagi, kita tertarik. Tapi kalau bapak ibu sholatnya di rumah, nih bapak-bapak sholatnya di rumah, sholat isya itu kadang-kadang 5 rakaat, karena nggak ada yang ngingetin, ya kan? Udah pulang kerja kena macet, jam 9 baru sampai rumah, makan, sholat jam 10. Kayak apa bu sholatnya? Bayangin. Allahu Akbar, ya kan? Bacaan rakaatnya kuliah, kedua kulhu, rakaat ketiganya lupa. Jadi akhirnya 5 rakaat. Bener nggak sholat 5 rakaat? Salah. Maka bapak-bapak paling selamat sholat jamaah di masjid, ya. Luar biasa, ya. Yang keberapa bu? Yang kelima, yang perlu kita rencanakan di Ramadan ini adalah membangun benteng pertahanan dari api neraka. Ya Allah, surganya dijamin, benteng api nerakanya dibangun supaya kita tidak tersentuh oleh api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi," barang siapa yang salat karena Allah, arba'ina yauman, 40 hari. Ya, siapa yang bisa salat karena Allah selama 40 hari fi jamaatin. Bapak-bapak bisa 40 hari salat berjamaah, bisa Pak? Bisa ya Pak ya, insyaallah. Berapa kali sholat bu? 5 kali kali 40, 200 kali, ya. Silahkan bapak mau mulai hari ini sampai Idul Fitri, atau Idul Fitri Ramadan ditambah 10 hari bulan Syawal. Jumlahnya harus 40 hari. Fi jama'atin, kondisinya berjamaah. Yudrikut takbiratul ula, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Sanggup? Nggak ada yang jawab bu. Mendapatkan takbiratul ihramnya imam, artinya sholat ini sholat benar-benar emas bagi yang mengerti, berlian, ya. 40 hari berturut-turut berjamaah tapi dapat takbiratul ihramnya imam. Maka Allah kutibat lahu baro'atan, Allah tetapkan dia mendapatkan 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, dia dibebaskan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dia akan dibebaskan dari sifat munafik. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kekuatan untuk amalan-amalan ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang mesti kita rencanakan adalah mendapatkan haji 30 kali, umroh 30 kali. Mantap enggak bu? Mantap enggak pak? Di Ramadan ini kita akan mendapatkan haji 30 kali, umroh 30 kali. Amalannya apa? Salat apa? Salat syuruk, benar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal hudata fi jama'atin." Siapa yang salat jamaah di masjid, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, boleh baca Quran, yadkurullah, berzikir kepada Allah. Target Al-Quran yang 2 juz setelah subuh ada kaitannya dengan ini, ya. Silahkan habis subuh baca Al-Quran 2 juz, 1 jam, berarti kurang lebih jam 6, ya. Jam 6 selesai nih 2 juz, ada peluang salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Jam berapa? Matahari terbit jam berapa? Jam 5.56. Berarti jam 6:05 sudah bisa. Thumma shalla rakaataini, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Ada yang menyatakan salat syuruk betul, salat isyraq juga betul,
duha yang dimajukan juga betul. Yang nggak betul siapa? Yang nggak sholat. Ya. Ya. Itu, tapi syaratnya begitu, bersambung. Tidak terkait dengan larangan-larangan sholat, karena ini ritualnya dari subuh terus, ya, nggak berhenti. Ya. Apa yang dia dapatkan? Kanat lau kajri hajjatin wa umrotin, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh, tamatin, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Haji berapa biayanya? Sama kurma-kurmanya ya 50 lah ya. Haji berapa? 50 juta. Umroh 30 juta. Maka orang yang nanti di awal Ramadan melakukan ini, pulang dia sesungguhnya bawa duit 80 juta. Karena apa? Itu. Jadi Allah menghargai sesuatu yang manusia tidak tahu. Manusia itu tahunya berkah itu uang. Padahal ini juga berkah. Ya. Coba bayangkan, gara-gara sholat subuh, baca Quran, kemudian sholat syuruk, mendapatkan pahala haji dan umroh, kayak dapat duit 80 juta. Kalau 30 hari berapa bu? 2,4 miliar. Mobil Alphard cuma 1 miliar. Ya. Luar biasa Allah, ya. Maka berbahagialah, ya, orang-orang yang diberikan kekuatan beribadah, ya. Dan orang ini pulang boleh dipanggil Bu Haji. Bapak-bapaknya juga bisa dipanggil Pak Haji, karena memang sudah mendapatkan pahala haji dan umroh. Dan ini juga amalan-amalan sambil menunggu panggilan Allah yang sebenarnya, yaitu haji dan umroh yang beneran. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang keberapa? Yang ketujuh, ya, yaitu tentang mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Man qama ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam. Ini maksudnya sholat taraweh. Jadi sholat taraweh adalah satu-satunya sholat sunnah yang diutamakan berjamaah. Man qama ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai, ya, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dia dicatat oleh Allah seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan, ya, yang perlu Bapak Ibu amalkan, yaitu proyek memperoleh pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Doa-doa orang-orang yang berpuasa itu sangat diperhatikan oleh Allah, ya. Sangat diunggulkan dengan doa-doa yang lain. Maka di dalam bulan suci Ramadan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dikabulkan. Al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Was-shaimu hina yuftiru, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan orang-orang yang zalim, yang dizalimi oleh orang-orang zalim. Nah itu 3 orang itu, dan kita mendapatkan peluang. Kita bukan pemimpin, tapi kita adalah as-shaim, orang yang beribadah puasa, ya. Ya, kemudian yang keberapa? Yang ke-9, ya. Yang ke-9, meraih pahala sepanjang umur manusia. Mendapatkan pahala sepanjang umur manusia. Apa itu
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya. Pastikan Ramadan ini kita adalah orang-orang yang mendapat piala ini, ya. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar keindahannya lebih dari 1000 bulan. Kalau dihitung dengan Masehi 83 tahun 3 bulan. Kalau dikonversi ke bulan Hijriah 84 tahun 4 bulan. Ya. Nah, pastikan kita ini bisa menjaring malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Siap Bu? Siap Bapak menjaring malam Lailatul Qadar? Ya, siap. Ya. Ada orang yang mencari malam Lailatul Qadar, dia hadir iktikaf malam ke-21. Ibadahnya luar biasa. Enggak tidur. Ya kan? Kemudian dia laporan sama temennya, wah kayaknya semalam Lailatul Qadar. Kenapa? Ada tanda-tandanya gerimis, terus saya nggak bisa tidur. Ya ngopi gimana tidur? Akhirnya dia merasa yakin Lailatul Qadar sudah datang, padahal belum. Kemudian dia udah berlalu itu aja. Malam ke-23-nya dia nggak yakin karena dia sudah yakin kemarin, padahal belum. Ya. Ini cara seperti ini salah Bapak Ibu. Ya. Ada juga yang mencari 21, 23, 25, 27, 29. Ini lebih bagus. Karena carilah Ramadan di 10 hari terakhir. Carilah Ramadan pada malam-malam yang ganjil. Carilah Lailatul Qadar pada malam 27. Tapi di sini ada khilaf. Ada perbedaan pendapat bagi ulama bahwa ngitung ganjil genap itu bukan dari awal tapi dari Idul Fitri. Kata dia, kalau Ramadannya berumur 30 hari itu betul di malam ke-21, 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau Ramadannya berumur 29, malam 20, malam 22, 24, 26, 28. Maka cara menjaring malam Lailatul Qadar, kita memulai malam yang ke-20 Bapak Ibu. Ya. Malam ke-20. Ya. Kan nggak rugi ketika malam ke-20 bukan malam Lailatul Qadar. Kita beriktikaf. Ya. Bagaimana caranya? Ketika jam 5 kita sudah mulai beristighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u la bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu sudah baca itu, Bapak sudah baca itu. Kalau ditakdirkan malam meninggal pasti dakhalal jannah. Ya. Kemudian ketika mempersiapkan makanan berbuka, ingat lagi tetangga. Ya. Sibukkan diri dengan memberikan makanan kepada tetangga, kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian ketika ada azan, dijawab ya Bu ya. Di azan, sekalipun Bapak Ibu lagi buka, ketika ada azan Allahu Akbar, jawab. Walaupun Bapak Ibu setiap hari nggak dengerin, ketika Ramadan Bapak Ibu coba belajar. Setelah Ramadan mudah-mudahan bisa istiqomah. Jadi kalau ada azan itu dijawab. Ya, kemudian terus sampai sang muadzin selesai. Allahumma rabbadid da'watid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wattah innaka la tuhliful mi'ad. Bagi seorang muadzin akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat bersamanya. Jadi kalau muadzin sholat, yang datang 300 orang, pahalanya diambil semua untuk muadzin. Tuh, Bapak paling beruntung. Ya Bu ya.
Jadi muadzin ini adzan, yang datang 300 orang. 300 orang itu pahalanya diambil semua untuk muadzin tanpa mengurangi pahala orang yang sholat. Bagi orang yang menjawabnya, jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menjawab azan seperti yang dilafalkan, kecuali ketika hayalah sholah, jawablah la khola, sampai dia membaca doa, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Benar, sholat maghrib berjamaah, baca Quran, sholat isya, taraweh, sebelum tidur berwudu, kemudian terus ibadah sampai pagi lagi. Insya Allah malam keberapapun Lailatul Qadar kita akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah apa? Menghindari dosa terbesar di bulan Ramadan. Apa dosa terbesar di bulan Ramadan? Berghibah. Berghibah. Jadi kalau ini semua Bapak Ibu lakukan, tapi Bapak Ibu masih berghibah, ngomongin orang, maka semua pahala kita diambil oleh Allah untuk orang yang kita omongin. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini dosa terbesar di bulan Ramadan. Ya, jadi semua amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan kita dilimpahkan kepada orang yang tersakiti hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang yang akan sukses meraih Ramadan. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk beribadah dengan sempurna di dalam bulan suci Ramadan. Itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang benar mutlak dari Allah, apabila ada yang salah kebodohan dari saya, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.